Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Guru Inspiratif Belajar Online Interaktif YouTube Boy. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan membahas tentang bab 6, Sistem Peredaran Darah Manusia. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami proses peredaran darah pada manusia. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah pertama, kertas folio bergaris atau kertas HVS, kemudian pulpen, buku paket IPA kelas 8 semester ganjil. Oke, yuk kita mulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang bagaimana peredaran darah pada tubuh manusia, kita lihat dulu bagaimana posisi jantung yang ada pada tubuh kita. Kita lihat kedua gambar ini. Jantung berada di bagian dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Ya, posisinya di tengah-tengah agak sebelah kiri. Oke, yuk kita lanjutkan. Ya, kita lihat bagian B, yaitu jantung manusia. Jantung kita gambarkan bentuknya bulat, ya. Nah, di yang bulat itu ada 4 ruang. Ruang 1, ruang 2, 3, dan 4. Kamu lihat ya. Nah, keempat ruang itu kita akan memberi nama. Cara memberi namanya adalah pertama kita bagi dulu. Jantung itu ada bagian atas dan bagian bawah. Kamu lihat ada garis oranye ya di sini. Jantung dibagi dua, bagian atas, bagian bawah. Jelas ya? Nah, bagian atas dinamakan serambi atau atrium. Serambi itu ada dua, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Oke, jelas ya? Nah, sekarang bagian bawah. Bagian bawah yaitu bagian nomor 3 dan 4. 3 dan 4 itu dinamakan bilik atau ventricle. Jelas ya? Jadi sekali lagi, bagian atas dan bagian bawah. Oke, yuk kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan bagian C, yaitu jantung manusia yang dibagi bagian kanan dan kiri. Kita lihat garis oranye dari atas ke bawah. Garis oranye membelah jantung dibagi bagian kanan dan kiri. Bagian kanan adalah nomor 1 dan nomor 3. Sedang bagian kiri nomor 2 dan nomor 4. Kenapa kanan ada seperti ini, kiri juga seperti ini? Karena ini adalah jantung yang kita lihat adalah punya orang lain. Ya, jangan yang posisinya pada tubuh kita yang melihat ya. Oke? Jelas ya? Jadi sekali lagi jantung ada yang kanan dan ada yang kiri. Yuk, kita lanjutkan. Oke, sampailah kita pada penamaan ruangan jantung, yaitu bagian D. Oke, kita lihat ya. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 yang warna hijau. Nomor 1 karena ada di bagian atas, maka disebut serambi. Karena ada di sebelah kanan, maka serambi kanan yang disingkat CK. Nomor 2 yang warna hijau. Karena di bagian atas, maka disebut serambi. Karena di sebelah kiri posisinya, maka serambi kiri yang disingkat seki. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjutkan pada nomor 3 yang berwarna oranye. Yang di bawah ya. Nomor 3, karena posisinya ada di bawah, maka disebut bilik. Dan karena posisinya di sebelah kanan, maka disebut bilik kanan atau bika. Dan nomor 4 adalah yang warnanya oranye juga, karena posisinya ada di bawah, maka disebut bilik. Karena posisinya ada di sebelah kiri, maka disebut bilik kiri yang disingkat biki. Oke, cukup jelas ya? Ya, diingat-ingat. Oke, kita lanjutkan pada berikutnya. Ya, untuk memperjelas lagi, masih pada bagian jantung manusia bagian E. Di ruangan-ruangan jantung tersebut ada pintu atau katup dan sekat. Ya, nah sekat atau penghalang yang dinding yang kuat itu berada yang memisahkan kanan dan kiri. Lihat yang warna merah garis merah
ya, garis merah di tengah-tengah antara 1 dan 2, 3 dan 4 itu ada dinding yang kuat yang tidak bisa ditembus oleh darah, ya. Sehingga darah dari 3 ke 4 atau sebaliknya, 1 ke 2 atau sebaliknya, bisakah menembusnya? Oke, benar ya. Tidak bisa ditembus karena dindingnya kuat. Nah, beda lagi antara 1 ke 3. Lihat ada tanda panah ungu ya di sana. Antara 1 ke 3 dari yang warnanya hijau ke warnanya orange, di situ ada pintu atau katup namanya. Nah, sehingga kalau ada pintu atau ada pintu tersebut ada lubang, ya. Bisakah darah dari 1 menuju ke 3? Kemudian lubang juga ada antara 2 dan 4. Bisakah dari 2 ke 4? Ada pintu di situ? Ada lubang? Oke. Jawabannya adalah oke, bisa. Ya, dari 1 darah bisa masuk ke 3. Dari 2 darah bisa masuk ke 4. Namun tidak bisa sebaliknya karena ini hanya satu arah. Dari 3 tidak bisa balik lagi ke 1. Nanti ini akan bagaimana? Dari 4 tidak bisa masuk ke 2. Akan bagaimana? Oke. Kalau ada yang dari atas ke bawah, ada bawah ke atas, apa yang terjadi? Oke, akan bertabrakan. Jadi jelas ya, darah mengalir hanya satu arah dari 1 menuju ke 3. Dari 2 menuju ke 4. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Nah, kita lihat bagian F, ruang jantung manusia. Di sini ada gambar yang mendekati bentuk jantung manusia. Ya, kita lihat. Di sebelah kanan bagian atas ada ruangan. Ya, namanya serambi kanan. Kemudian atas sebelah kiri serambi kiri. Kemudian di bawahnya bilik kiri. Kemudian di bawahnya lagi adalah bilik kanan. Kamu lihat batas antara bilik kanan dan bilik kiri ada sekat yang sangat kuat sehingga darah tidak bisa masuk menembus bilik kanan ataupun bilik kiri. Oke, di situ ada katup, lihat, ada antara pintu serambi kanan ke bilik kanan, di situ ada pintu katup. Begitu juga dari serambi kiri menuju bilik kiri ada katup atau pintu. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Baik anak-anak, di sini bagian G, jantung manusia untuk memperjelas ruangan-ruangan jantung. Oke, kamu konsentrasi di nomor 1, CK. Ya, serambi kanan, kemana nunjuknya? Oke, ruangan jantung sebelah kanan bagian atas. Nomor 3, bika, bilik kanan, yaitu bagian bawah sebelah kanan. Kemudian nomor 2, seki, ya, bagian atas sebelah kiri. Kemudian nomor 4, biki, bagian bawah sebelah kiri. Jelas ya? Semakin jelas ini bentuknya. Kemudian kamu perhatikan juga dinding jantung. Ada dinding jantung? Oke, dinding jantung itu yang memisahkan antara bilik kiri dan bilik kanan, dindingnya sangat tebal. Yang menyebabkan darah dari nomor 3 ke 4 tidak bisa menembus. Oke, jelas ya? Nah, kemudian di sana juga ada pembuluh darah yang warnanya merah, ada aorta. Ya, aorta itu keluar dari jantung bagian bilik kiri keluar. Oke, kemudian ada yang warnanya biru itu vena cava, ya. Yang warna biru itu mengandung apa? Oke, sebelumnya udah tahu? Ya, pembuluh darah yang berwarna biru itu mengandung karbon dioksida. Pembuluh darah yang warnanya merah mengandung apa? Masih ingat? Oke, benar ya. Mengandung oksigen. Jelas ya? Oke, semakin jelas lagi. Yuk kita
lihat pada tayangan berikutnya. Nah, sampailah pada skema peredaran darah manusia. Oke, Ibu akan jelaskan satu kali beredar darah itu seperti ini, ya. Dan ini membutuhkan konsentrasi, membutuhkan ketelitian untuk mengamati. Ya, Ibu akan pandu kalian secara perlahan-lahan. Oke, ini satu kali beredar di dalam tubuh manusia, darah melewati seperti ini. Di sini ada paru-paru di sana ya, di paling atas. Kamu perhatikan ada paru-paru. Nah, kemudian di paling bawah ada seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu ada bagian atas, bagian bawah. Oke, jelas? Kita mulai dari paru-paru ya. Darah dari paru-paru, lihat tanda panah. A, menuju nomor 2, yaitu seki. Dari nomor 2, seperti tadi karena ada katup, dia bisa menembus ke nomor 4, mengalir ke nomor 4. Oke? Nah, dari nomor 4, darah itu keluar. Lihat tanda panah yang B, keluar melalui aorta, kemudian mengalir lagi ke C dan menuju seluruh tubuh. Jelas? Oke. Dari seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Nah, kita lihat. Dari seluruh tubuh, lihat tanda panah yang warnanya biru. Ada? Oke. Yang warna biru, bagian D, dari seluruh tubuh, mau masuk lagi ke jantung. Dari D, kemudian ke E, masuk ke jantung ke nomor berapa? Oke? Iya, nomor 1. Dari nomor 1, karena ada katup, antara 1 dan 3, darah masuk ke nomor 3. Oke? Nah, jelas ya. Dari nomor 3, darah akan keluar lagi ke, lihat tanda panahnya. Tanda panah yang biru yang F. Jelas? Sudah kelihatan? Yang biru yang F? Iya, menuju paru-paru. Begitu selanjutnya, itu satu kali peredaran. Sekali lagi, dari paru-paru kemana? Oke, ke nomor 2. Dari nomor 2 kemana? Oke, ke nomor 4. Ya, ikuti. Dari nomor 4 kemana? Keluar ke B, C, menuju ke seluruh tubuh. Jelas? Lihat, sekarang kita berada di seluruh tubuh nih. Dari seluruh tubuh mau menuju ke jantung. Ke jantung nomor berapa? Darah mengalir ke jantung nomor 1. Dari 1 kemana? 3. Dari 3 ke paru-paru. Dari paru-paru ke 2. 2, 4. 4, keluar seluruh tubuh. Seluruh tubuh masuk ke nomor 1. 1 ke 3. 3 ke paru-paru. Begitu seterusnya setiap saat. Darah mengalir di tubuh manusia satu kali beredar seperti itu. Jelas ya? Oke, pasti kalian sudah memahaminya ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oke, kita lanjutkan pada bagian I, skema peredaran darah. Nah, di skema ini keterangannya tambah banyak ya. Kok ada oksigen, ada CO2, sama seperti peredaran darah sebelumnya ya. Di sini ada peran oksigen dan CO2. Untuk pertama, kamu amati oksigen yang di paru-paru ya. Ada paru-paru yang paling atas. Oke, ada oksigen tanda panah masuk. Ya, oksigen dihirup oleh hidung ya, dihirup oleh hidung masuk ke dalam paru-paru. Dari paru-paru di dalam alveolus, oksigen masuk ke dalam darah sehingga darah dari paru-paru, ingat ya, darah dari paru-paru mengandung oksigen masuk ke jantung. Jantung ke nomor 2. Sehingga darah yang masuk ke jantung nomor 2 atau seki itu mengandung oksigen. Nah, kemudian dari nomor 2 masuk ke nomor 4, biki, itu oksigen masih ada. Dan kemudian keluar dari biki melalui aorta, masuk lagi ke seluruh tubuh. Oke? Lalu untuk apa oksigen masuk ke seluruh tubuh? Iya, itu sangat penting. Ya,
Oksigen perannya adalah pada proses respirasi atau bernafas. Jadi, pada saat bernafas, oksigen dibutuhkan. Hasilnya adalah energi dan sampahnya adalah karbon dioksida. Lihat ya, dari seluruh tubuh itu dihasilkan karbon dioksida. Lihat tanda panah yang warna biru. Karbon dioksida ini sampah, racun di dalam tubuh yang harus dibuang oleh tubuh melalui hidung, lewat paru-paru. Nah, akan dibuang lagi di paru-paru, tapi CO2 ini harus melalui jantung dulu. Akhirnya, lihat dari seluruh tubuh. CO2 masuk ke dalam pembuluh vena yang warna biru, masuk ke jantung kembali, ya, ke nomor 1. Lihat, ada ya? Oke, dari seluruh tubuh, lihat, keluarlah karbon dioksida CO2 mau menuju ke jantung nomor 1. Dari nomor 1 atau CK, serambi kanan, itu darah masuk ke bika. Itu masih mengandung CO2. Oke. Dari nomor 3, itu darah keluar lagi, membawa karbon dioksida menuju paru-paru. Jelas ya? Nah, jadi darah yang menuju paru-paru itu mengandung karbon dioksida. Nah, disinilah karbon dioksida dibuang di alveolus. Jelas? Di paru-paru, bagian alveolus, karbon dioksida dibuang, oksigen masuk, dan keluar prosesnya lewat hidung. Jelas? Oke. Ya, Ibu rasa semakin jelas ya. Nah, jadi yang berwarna merah dari paru-paru ke nomor 2, ke nomor 4, sampai ke seluruh tubuh itu darah mengandung oksigen. Jelas? Oke. Ibu simpulkan lagi. Dari seluruh tubuh, lihat paling bawah. Menuju ke jantung nomor 1, nomor 3, lalu ke paru-paru itu mengandung karbon dioksida. Sehingga pembuluh darahnya berwarna biru. Tadi yang pembuluh darahnya yang dari paru-paru berwarna merah. Oke. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan. Apakah darah yang mengandung oksigen dan mengandung CO2 bercampur atau terpisah di dalam jantung atau di dalam tubuh kita? Ya, darah yang mengandung oksigen itu darah besi. Darah yang mengandung karbon dioksida itu darah kotor. Oke? Bagaimana jawaban kalian? Oke, tadi yang masuk ke dalam 2, ke 4 itu mengandung oksigen. 1, 3 mengandung karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah, iya betul ya. Jawabannya adalah darah bersih yang mengandung oksigen dan darah kotor yang mengandung karbon dioksida terpisah. Kenapa terpisah? Karena ada sekat yang membatasi cukup tebal antara bilik kanan dan bilik kiri. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Yuk kita lanjutkan. Oke, Ibu punya satu pertanyaan lagi nih. Dari skema peredaran darah di bagian J, pertanyaannya adalah, berapa kalikah darah masuk ke jantung dalam 1 kali peredaran? Ya, jelas ya pertanyaannya? Oke, kita tahu jantung kita ada 4 ruang. Oke, kita amati ke jantung nomor berapa saja darah masuk. Oke, amati. Oke, coba ya kita lihat dari paru-paru. Ada nggak yang masuk ke jantung? Oke, ada ya. Dari paru-paru masuk ke jantung nomor 2 ke seki. Das? Oke. Ada lagi nggak? Oke, yang kedua adalah darah yang masuk ke jantung dari mana? Ya, dari seluruh tubuh masuk ke jantung nomor 1, seka. Oke, dari seluruh tubuh
Masuk ke jantung, amati ke nomor 1. Lihat tanda panah yang warna biru. Oke, masuk ke CK. Oke, jadi itu yang kedua. Oke, kamu amati skema ini, apakah masih ada darah yang masuk ke jantung? Amati. Kalau dari nomor 4 malah keluar. Dari nomor 3 keluar. Oke? Iya, jadi hanya 2 kali. Oke. Nah, ini darah masuk ke jantung pada manusia itu 2 kali. Ya, dalam 1 kali peredarannya, maka disebut peredaran darah manusia itu adalah peredaran darah ganda. Jelas ya? Kenapa ganda? Iya, jawabannya karena darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali. Kalau ganda lawannya berarti tunggal. Apakah ada makhluk hidup yang darahnya masuk ke jantung 1 kali? Ada? Iya, ada. Ya, itu pada hewan. Oke, hewan apa saja? Oke, nanti kita bahas dalam pembahasan lain ya. Oke, jelas ya? Jadi kesimpulannya, darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali, maka peredaran darah manusia disebut peredaran darah yang ganda. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan berikutnya. Baiklah anak-anakku yang hebat, tadi kita sudah memahami bahwa peredaran darah manusia termasuk peredaran darah ganda karena darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredarannya. Nah, kita perinci lagi. Dalam 1 kali peredaran itu, kita pisahkan. Ternyata dapat dipisahkan menjadi 2, yaitu adanya peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kecil artinya pasti jaraknya pendek. Besar pasti jaraknya jauh ya. Oke, kotak yang warna ungu. Nah, peredaran darah kecil yaitu darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jelas? Yang tadi dari paru-paru ke jantung nomor 2. Oke? Nah, yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu eh, alurnya adalah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Jelas ya? Nah, jantungnya itu yang 4 ruang tadi. Ruang 1, 2, 3, dan 4. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan kalian memahami. Ya, yuk kita lanjutkan. Iya, anak-anak, kita perjelas lagi ya tentang peredaran darah ganda. Oke ya. Nah, peredaran darah ganda ini kita bisa membedakannya ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, tadi masih ingat ya? Peredaran darah kecil, lihat yang ungu, jantung, paru-paru, jantung. Oke? Nah, harus dari paru-paru kembali ke jantung. Tadi dari paru-paru itu menuju nomor 2 ya. Nah, jantungnya yang mau menuju ke paru-paru itu nomor berapa? Oke? Kamu amati, kalau dari paru-paru ke jantung, jantungnya nomor 2. Kalau dari jantung ke paru-paru nomor berapa? Oke? Iya, benar. Nomor 3. Jadi, peredaran darah kecil adalah jantung, paru-paru, jantung, jantungnya dari nomor 3. Kamu amati gambar skemanya. Lihat nomor 3. Nomor 3 itu darah menuju ke paru-paru. Ya, dari paru-paru itu menuju ke nomor 2. Sehingga kalau dirinci, peredaran darah kecil yaitu dari bilik kanan nomor 3 menuju paru-paru, kemudian masuk lagi ke nomor 2 serambi kiri. Jelas ya? Oke. 3 paru-paru, 2. Itu peredaran darah kecil. Oke, kita lanjutkan dengan peredaran darah besar. Peredaran darah besar yaitu dari jantung, seluruh tubuh itu ya, mulai dari kepala, tangan, kaki semuanya. Ya. Jadi jantung, seluruh tubuh kembali lagi ke jantung.
Jelas? Oke. Nah, yang mau menuju ke seluruh tubuh, jantungnya nomor berapa? Kamu amati. Seluruh tubuh menerima darah dari jantung nomor berapa? Oke, nomor 4. Iya, benar ya. Dari jantung nomor 4, lihat nomor 4 ya. Bilik kiri keluar darah menuju seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh masuk lagi ke jantung nomor 1. Serambi kanan. Oke, jelas? Peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Jantungnya dari seluruh tubuh itu dari mana? Nomor 4. 4, kamu amati, 4 yaitu bilik kiri, seluruh tubuh, oke. Kemudian lihat, masuk lagi ke jantung. Nomor 1, serambi kanan. Oke, jelas ya? Nah, itulah peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ya, mudah kan? Sederhana sebenarnya. Yuk, kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sampai pada kesimpulan tentang peredaran darah manusia. Oke, ini ada pada buku paket ya. Nah, kesimpulannya di sini kamu tinggal hanya mengurutkan nomor saja dari 1 sampai 10. Di sini awalnya dari bilik kanan satunya ya. Kita boleh dari mana saja? Boleh. Karena peredaran darah manusia tidak ada awalnya dari mana, tidak ada akhirnya dari mana karena ini merupakan sebuah lingkaran. Jadi kalau kita mulainya dari nomor 1 bilik kanan, maka kita lanjutkan darah mengalir ke nomor 2 ya, menuju ke paru-paru. Paru-paru kita ada 2. Jadi nomor 2-nya ada yang kanan, ada yang kiri. Oke? Dari nomor 2 masuk ke nomor 3 ya, paru kanan kiri, dari nomor 3 menuju ke 4 ya, vena pulmonaris dari 4, empatnya ada 2 kanan dan kiri, kemudian masuk ke nomor 5 yaitu serambi kiri ya. Dari serambi kiri kemudian masuk ke nomor 6 bilik kiri ya. Nah, dari bilik kiri keluar darah menuju seluruh tubuh. Di sini digambarkan seluruh tubuhnya ada bagian atas dan ada bagian bawah. Bagian atas itu kepala, ya. Bagian bawah itu perut, kemudian kaki. Oke, kita lanjutkan dari nomor 6, kemudian darah keluar nomor 7 bagian atas ke paru-paru ada nomor dari 6, nomor keluarnya nomor 7 ya, dari nomor 7 kemudian ke nomor 8. Oke, 8 yang dari 7 ada 8 atas, ada 8 bawah. Jelas ya? Oke, dari 8 darah masuk lagi ke jantung ya, ke lewat nomor 9. Lihat, 9-nya ada 2. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke, dari 9 itu masuk lagi ke jantung nomor 10. Nah, itu akhir dari nomor 1. Dari 10 kembali lagi ke nomor 1. Begitu dari 1 ke nomor 2, terus keterusnya sampai balik lagi ke 10. Itu merupakan sebuah siklus. Nah, di sini kok ada warnanya merah? Pembuluhnya ada warnanya biru. Tadi masih ingat? Oke. Yang warnanya merah itu pembuluhnya mengandung apa? Oke, benar ya. Yang warna merah, darahnya mengandung darah bersih, yaitu mengandung oksigen. Pembuluh yang warnanya biru, darahnya mengandung karbon dioksida atau CO2, merupakan darah kotor. Oke, jelas ya? Oke, kalau yang darahnya merah, itu peredarannya keluar dari jantung. Kalau yang warna biru menuju ke jantung. Oke, mudah-mudahan kalian tambah jelas ya. Oke, terima kasih.
Sampailah pada pekerjaan 1. Di sini ada 8 buah soal yang harus kalian kerjakan di kertas folio bergaris atau kertas HVS. Cara mengerjakannya adalah dengan soal jawab. Soalnya ditulis nomor 1, kemudian dijawab. Nomor 2, kemudian dijawab. Oke, selamat mengerjakan. Nah, ini adalah pekerjaan kedua. Nomor 9. Ini berhubungan dengan yang kamu sukai dan kamu inginkan sesuai dengan minat dan keinginan kalian yang ada di dalam kehidupan di masyarakat, rumah atau sekolah, ya. Baik di saat ini atau di saat nanti atau bahkan sesuai dengan cita-cita kalian. Kalian hanya memilih 2 buah saja. Kalian uraikan sesuai dengan keinginan kalian itu, ya. Nah, diuraikan dalam minimal sebuah paragraf. Jika lebih, itu lebih baik, dan jika lebih banyak, penilaiannya pun akan lebih besar. Kemudian nomor 10, hal apa yang harus kamu hindari dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pembahasan dalam video ini. Oke, selamat mengerjakan. Saatnya pengiriman paket belajar. Pertama, rapihkan semua pekerjaan yang ada di dalam video ini yang sudah kalian buat. Kedua, lalu difotokan dan kirim ke Google Classroom IPA masing-masing. Ketiga, tidak dikirim di WhatsApp dan dikerjakan hanya dalam kertas folio bergaris atau kertas HVS dan bukan dalam buku tulis. Keempat, pekerjaan kamu disimpan dalam map plastik untuk dijadikan portofolio IPA di akhir semester. Terima kasih kalian sudah belajar dengan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, subscribe dulu videonya dan tekan loncengnya agar kalian lebih mudah menerima video-video pembelajaran interaktif lainnya dari Ibu. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.